Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratna Wulandari dengan NIM 2023 TIK 30 dari kelas TI 6A2. Di sini saya akan mempresentasikan pertemuan 4, yaitu infrastruktur e-bisnis. Langsung saja, apa sih itu infrastruktur dasar e-bisnis? Yaitu adalah arsitektur hardware, software, konten, dan data yang digunakan untuk memberikan layanan e-bisnis untuk karyawan, pelanggan, dan mitra. Nah, infrastruktur e-bisnis itu harus memadai, tepat, dan memiliki responsibilitas tinggi. Itu merupakan hal yang sangat penting bagi perusahaan yang mengadopsi e-bisnis, karena hal tersebut akan mempengaruhi kualitas pelayanan yang dialami oleh pengguna maupun mitra bisnis. Nah, kemudian ada gambar, apa sih itu internet? Nah, gambar tersebut itu menjelaskan pentingnya internet dalam kehidupan bisnis modern saat ini ya. Nah, di sini ada tulisannya internet itu adalah pusat yang menghubungkan beberapa aspek utama. Nah, aspek utama itu meliputi ada website, sosial media, blog, spiral, networking, dan marketing. Nah, inti dari gambar tersebut adalah bahwa internet itu menjadi pusat penghubung berbagai aktivitas digital itu terutama dalam komunikasi dan pengembangan bisnis. Kemudian apa itu internet? Sekilas rutinitas internet itu yang pertama layanan Google DOS, kemudian kedua layanan mail via Gmail atau Yahoo Mail, yang ketiga akun di jaring sosial, yang keempat streaming dari YouTube, yang kelima penyimpanan data dengan Google Drive atau Dropbox. Nah, semua layanan gratis ini menggunakan teknologi cloud computing. Nah, di sini adalah cloud computing ya gambarnya. Itu gambar tersebut itu menjelaskan struktur layanan. Nah, yang terdiri dari beberapa lapisan utama itu ada aplikasi, platform, dan infrastruktur. Nah, layanan itu dapat diakses melalui beberapa perangkat seperti laptop, paladen, desktop, tablet, dan ponsel. Ya, kemudian yang pertama itu ada aplikasi. Nah, aplikasi itu adalah lapisan paling atas yang langsung digunakan pengguna. Itu contohnya ada pemantauan, konten, kolaborasi, komunikasi, dan keuangan. Nah, yang tengah itu ada platform. Platform bagian tengah itu sebagai penghubung antara aplikasi dan infrastruktur ya. Itu fungsinya membantu aplikasi berjalan dengan baik. Nah, itu ada contohnya penyimpanan objek, identitas, runtime, antrian, dan basis data. Nah, kemudian yang terakhir itu ada infrastruktur, itu lapisan dasar berupa sumber daya teknologi utama. Itu contohnya ada komputer, penyimpanan blok, jaringan, dan tablet. Nah, jadi kesimpulan dari gambar itu menunjukkan bahwa internet itu bekerja melalui 3 lapisan, yaitu aplikasi, platform, dan infrastruktur tadi. Nah, semua lapisan tersebut itu saling terhubung ya, sehingga pengguna dapat mengakses layanan digital dari berbagai perangkat kapan saja melalui internet. Kemudian penjelasan dari proses bisnis. Proses bisnis itu sendiri adalah arus kerja dari bahan baku, informasi, dan pengetahuan seperangkat aktivitas. Proses juga mengacu pada cara unik di mana manajemen memilih untuk mengkoordinasi pekerjaan. Setiap bisnis dapat dilihat sebagai sekumpulan proses bisnis. Nah, sistem informasi manajemen atau SIM itu berfungsi untuk mengotomatiskan tahap-tahap proses bisnis yang sebelumnya dilakukan secara manual. Nah, seperti pengecekan kredit klien, memperoleh tagihan, atau mengatur pesanan pengiriman barang, dan lain-lain. Kemudian, proses e-bisnis itu sebuah organisasi atau perusahaan besar itu umumnya memiliki banyak sistem informasi berbeda yang dibangun sekitar fungsi, tingkatan organisasi, dan proses bisnis yang berbeda yang tidak dapat bertukar informasi secara otomatis.
Manajer akan sangat mungkin mengalami waktu yang cukup lama dan sulit untuk menyatukan data yang dibutuhkan. Nah, untuk mengambil keputusan yang komprehensif itu dan menyeluruh itu harus operasi organisasi atau perusahaan. Kemudian proses e-business, SIM atau Sistem Informasi Manajemen dan TI itu mengubah arus informasi, menggantikan langkah berurutan dengan tugas yang dapat dilakukan secara bersamaan secara paralel dan menghilangkan penundaan pada pembuatan keputusan dengan teknologi online. Kemudian ada aplikasi perusahaan. Aplikasi perusahaan itu merupakan sistem yang melingkupi area fungsional, berfokus pada menjalankan proses bisnis di dalam perusahaan, itu termasuk seluruh tingkatan manajemen. Nah, aplikasi perusahaan itu membantu bisnis untuk menjadi lebih fleksibel dan produktif dengan mengkoordinasi proses bisnis tersebut lebih dekat dan mengintegrasikan sekelompok proses agar mereka itu berfokus pada pengelolaan sumber daya yang aplikasi perusahaan itu ada yang pertama ada Enterprise Resource Planning atau ERP, yang kedua ada System Application and Product in Data Processing atau SAP, yang ketiga ada Supply Chain Management atau SCM, yang keempat ada Customer Relationship Management atau CRM, yang kelima ada Decision Support System atau DSS. Nah, yang pertama adalah pengertian dari ERP. Perancangan sumber daya perusahaan atau ERP itu adalah sistem informasi yang diperuntukkan bagi perusahaan manufaktur maupun jasa yang berperan mengintegrasikan dan mengotomasikan proses bisnis yang berhubungan dengan aspek operasi, produksi, maupun distribusi di perusahaan bersangkutan. Nah, ERP sendiri itu merupakan back office system itu yang mengidentifikasikan bahwa pelanggan dan publik secara umum itu tidak dilibatkan dalam sistem ini. Sistem ERP secara modular biasanya itu menangani proses manufaktur, logistik, distribusi, persediaan, shipping, inovasi, dan akuntansi perusahaan. Nah, di sini ada modul ERP. Yang pertama itu modul utama, itu berisi operasi. Yang kedua ada modul pendukung, berisi finansial dan akuntansi. Yang ada juga sumber daya manusia. Nah, ini adalah pembahasan dari SAP ya. SAP itu apa sih? Sistem Application and Product in Data Processing. Itu adalah suatu software yang dikembangkan untuk mendukung suatu organisasi dalam menjalankan kegiatan operasionalnya secara lebih efisien dan efektif. SAP itu merupakan software ERP yang terdiri dari sejumlah modul aplikasi yang mendukung semua transaksi perusahaan dapat bekerja secara terintegrasi atau terhubung satu dengan lainnya. Di sini ada modul SAP. Yang pertama itu adalah SD atau Sales dan Distribution. Itu membantu meningkatkan efisiensi kegiatan operasional berkaitan dengan proses pengelolaan customer order atau proses sales, shipping, dan billing. Yang kedua ada MM atau Material Management. Itu membantu menjalankan proses pembelian, procurement, dan pengelolaan inventory. Yang ketiga adalah ada PP atau Production Planning, itu membantu proses perencanaan dan kontrol daripada kegiatan produksi suatu perusahaan. Yang keempat ada VM Quality Management, itu membantu mengontrol kualitas proses di keseluruhan rantai logistik. Yang kelima ada PM atau Plant Maintenance, suatu solusi untuk proses administrasi dan perbaikan sistem secara teknis. Yang keenam ada HR atau Human Resource Management, itu mengintegrasikan proses-proses HR mulai dari aplikasi pendaftaran, administrasi pegawai, manajemen waktu, pembiayaan untuk perjalanan, sampai ke proses pembayaran gaji pegawai. Nah, yang ketujuh ada fee atau Financial Accounting, itu mencakup standar accounting, cash management, general ledger, dan konsolidasi reporting. Yang kedelapan adalah ada CO controlling, itu mencakup cost accounting mulai dari cost center accounting, cost element accounting, dan analisa profitabilitas.
Yang kesembilan adalah ada AM atau Asset Management. Itu membantu pengelola atas keseluruhan riset aset. Yang terakhir ada PS atau Project System, itu mengintegrasikan keseluruhan proses perencanaan proyek, pengerjaan dan kontrol. Nah, dan ada FCM. Nah, apa sih itu FCM? FCM itu adalah suatu solusi terpadu yang melibatkan pengelolaan sumber daya organisasi atas kebutuhan barang dan jasa, dan juga meliputi manajemen para mitra itu dengan memanfaatkan basis data yang terintegrasi, yang tujuannya itu untuk menjamin terpenuhinya tingkat kebutuhan material suatu organisasi. Nah, SCM itu sendiri itu merupakan aplikasi dalam hal pengadaan barang dan jasa bagi perusahaan, juga sekaligus mengelola hubungan di antara mitra untuk menjaga tingkat kesediaan produk dan jasa yang dibutuhkan oleh perusahaan secara optimal. Nah, SCM itu memiliki keterkaitan secara langsung ya dengan ERP, terutama itu dari sisi logistik perusahaan, juga pengembalian dan hutang serta manajemen mitra. Nah, CRM, definisi dari CRM itu adalah suatu solusi terpadu yang melibatkan pengelolaan sumber daya organisasi, itu meliputi manajemen para pelanggan dengan memanfaatkan basis data yang terintegrasi, yang tujuannya itu untuk menjamin terpenuhinya tingkat kebutuhan pelanggan akan barang dan jasa, serta meningkatkan kualitas hubungan antara organisasi dengan pelanggan. Customer Relationship Management atau CRM itu merupakan aplikasi dalam hal hubungan kepada pelanggan dengan memiliki keterkaitan yang erat secara langsung dengan ERP, itu terutama dari sisi penjualan serta piutang. Nah, RM itu lebih berfokus kepada upaya untuk memahami kebutuhan pelanggan agar dapat diberikan layanan secara cepat dan tepat. Kemudian ada DDS. DDS itu Decision Support System. Itu sebagai muara dari keseluruhan sistem yang bertujuan untuk memberikan dukungan sistem informasi kepada manajemen perusahaan dalam rangka pengambilan keputusan. Nah, DSS itu menunjang pembuatan keputusan pada manajemen. Sistem ini berfokus pada masalah yang unik dan cepat berubah, di mana prosedur untuk mendapatkan solusi itu belum tentu ditentukan sebelumnya. DSS itu akan menjadi aplikasi terminasi dari alur informasi yang terjadi mulai dari transaksi hingga pengambilan keputusan di tingkat manajemen puncak perusahaan. Ini ada Enterprise Application Integration atau disingkat EAI. Itu masalah umum yang terjadi seputar penggunaan aplikasi perusahaan itu adalah masalah yang menyangkut integrasi dengan sistem yang telah ada, di mana sistem yang telah ada lebih memiliki manfaat yang signifikan sehingga akan lebih efisien dan efektif bila mana sistem tersebut itu dipertahankan. Nah, masalah yang menyangkut integrasi beberapa sistem yang berbeda itu sebagai konsekuensi pemilihan aplikasi yang berbeda untuk setiap fungsi perusahaan sesuai dengan kelebihan yang dimiliki oleh masing-masing vendor, seperti SAP untuk ERP, CFL untuk CRM, dan Sugar untuk SCM. Nah, itu tentang EAI ya. Itu pengertian dari EAI itu adalah proses menghubungkan berbagai aplikasi atau sistem yang digunakan dalam perusahaan itu agar saling berkomunikasi dan bertukar data dengan baik. Nah, itu di sini itu menjelaskan masalah umum dalam penggunaan aplikasi perusahaan, yaitu ada tadi integrasi dengan sistem lama. Kemudian itu integrasi beberapa sistem berbeda. Kemudian Enterprise Application Integration itu solusi untuk masalah tersebut ya, karena AI itu merupakan aplikasi yang mampu untuk mengintegrasi seluruh sumber daya sistem informasi yang berbeda platform. Nah, di sini ada sistem kolaborasi dalam kelompok kerja. Keberhasilan sebuah perusahaan itu tergantung pada kerjasama satu sama lain, sama karyawan, pelanggan, pemasok, dan manajer. Nah, kolaborasi adalah bekerja sama dengan orang lain untuk mencapai tujuan bersama dan eksplisit. Itu kolaborasi itu dapat berlangsung dalam waktu singkat
yang berlangsung beberapa menit atau jangka panjang, tergantung pada sifat dari tugas dan hubungan di antara peserta. Kolaborasi itu dapat terjadi antara satu ke satu atau banyak ke banyak. Nah, di sini ada sistem kolaborasi dalam kelompok kerja. Itu kolaborasi dan teamwork lebih penting saat ini disebabkan berbagai alasan. Nah, ini adalah alasan-alasannya. Yang pertama itu mengubah sifat pekerjaan, yang kedua pertumbuhan kerja profesional, yang ketiga mengubah organisasi perusahaan, yang keempat mengubah lingkup perusahaan, yang kelima penekanan pada inovasi, yang keenam mengubah budaya kerja dan bisnis. Nah, bagaimana sih infrastruktur e-bisnis dalam skala kecil menengah itu? Itu yang pertama itu dengan membangun website, membuat website. Yang kemudian itu kita membuat sistemnya dulu. Yang ketiga itu menentukan produknya. Yang keempat adalah mengenalkan produk. Yang terakhir itu adalah like keuntungannya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.